Bab 321 Ding Hao yang pelanggar hukum. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 321 Ding Hao pelanggar hukum. Sebagai paman Master Junior, kamu bersembunyi diam-diam di aula utama dan memasang jebakan untukku bersama dengan bajingan hina Lu Pengfei ini. Paman Luqi, kamu sangat timpang, kata Ding Hao. Sudut mulut Ding Hao mulai melayang dengan rasa jijik. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini, kata Luqi. Dia mudah tersinggung. Sambil terdiam, dia mencibir, Ding Hao, kamu begitu kejam, berani membunuh sesama muridmu di usia yang begitu muda. Bagaimana Sekte Pencari Ilmu Pedang bisa mentolerirmu? Saya melihat Anda membunuh Zhang Wenzhao dan Tian Heng secara pribadi. Apalagi yang ingin kamu katakan? Haha, tidak ada yang ingin kukatakan. Ekspresi Ding Hao masih tenang. Dia berkata perlahan, Lu Pengfei menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Jika saya tidak membunuh mereka, saya akan menyia-nyiakan niat baiknya. Sejak Luqi muncul, Ding Hao telah menunjukkan ketenangan yang sulit dipahami, bukannya panik dan marah yang di luar dugaan mereka. Ding Hao, apa yang kamu bicarakan? Lu Pengfei berkata dengan marah. Dia berlumuran darah dan berdiri di belakang Luqi dengan malu, dengan wajah memerah karena marah. Dengan Luqi, murid generasi ketiga, yang kekuatannya telah mencapai alam primordial, berbagi beban momentum berkelanjutan Ding Hao, Lu Pengfei akhirnya berdiri. Saat mendengar Ding Hao membeberkan rencananya dengan tajam, dia berteriak dengan marah dan terkejut. Jelas, dia tidak mau mengakui bahwa dia sengaja membiarkan dua bawahan kepercayaannya mati sia-sia di depan banyak orang. Kamu tidak berani mengakui apa yang telah kamu lakukan. Sama seperti sebelumnya, tanpa kemajuan. Teruslah berlutut, kata Ding Hao sambil mengintip ke arahnya. Dia kembali mengambil langkah ringan. Dengan kakinya yang menginjak ke bawah, momentum yang bahkan lebih menakutkan datang dengan sangat deras. Semua yang hadir terdiam, tidak ada yang mengira momentum Ding Hao bisa meningkat. Apakah dia membunuh Tian Heng dan Zhang Wenzhao tanpa menggunakan momentumnya pada tingkat tertinggi? Mereka pikir, juga tidak ada yang menyangka bahwa setelah kemunculan Luqi, murid penerus Sekte Pencari Ilmu Pedang generasi ketiga yang sangat kuat, Ding Hao akan menunjukkan keuntungan yang begitu besar ketika diprovokasi. Apa yang dia andalkan? Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Luqi mencibir. Dia juga mengumpulkan momentumnya. Ding Hao telah bertindak terlalu ceroboh. Beraninya dia merajalela di depanku. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan mati. Luqi berpikir. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Luqi segera mengetahui bahwa ketika momentumnya yang tampaknya kuat menghadapi momentum Ding Hao, itu seperti air panas menghadapi salju tebal yang menguap dalam sekejap. Momentumnya benar-benar ditekan oleh momentum Ding Hao. Retakan, Luqi terpaksa mundur, dan dia memecahkan lantai di bawah kakinya. Suaranya samar-samar, namun mirip dengan runtuhnya bumi dan runtuhnya langit yang hampir membuat tuli semua orang. Mata mereka melihat bintang-bintang, dan mereka membuka mulut lebar-lebar seperti ikan mati. Ada satu kata di kepala mereka yang bisa menggambarkan keterkejutan mereka. Paman Luqi, apakah dia mundur? Mereka pikir, saat bertemu dengan murid inti generasi ketiga dari sekte yang merupakan atasan yang telah mencapai alam primordial, pemuda yang pada awalnya dirugikan kini berada di atas angin. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang mereka lihat, termasuk Luqi sendiri. Suara jatuh terdengar dari belakang. Lu Pengfei yang mengira hasilnya sudah pasti terpaksa berlutut. Dia benar-benar tercengang. Ekspresi wajahnya mengandung 30% rasa tidak percaya dan 70% keheranan. Luqi, apakah kamu memilih untuk melarikan diri, atau aku akan membuatmu pingsan dan membuangmu, kata Ding Hao. Dia menunjukkan ketidaksabaran. Sentuhan dingin muncul di matanya. Matanya yang lembut tiba-tiba menjadi tajam. Apa yang kamu katakan? Luqi bertanya karena takut dia salah dengar. Sekelompok orang di luar semuanya tersentak. Ding Hao terlalu lancang. Apakah kekuatannya menembus ke tahap primordial? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu merajalela? Tapi terlalu aneh untuk meningkatkan budidayanya ke tingkat primordial dalam waktu setengah tahun. Bahkan jika dia adalah jenius paling gila dalam sejarah Sekte Pencari Ilmu Pedang, dia tidak mungkin berkultivasi dengan kecepatan yang luar biasa, pikir mereka. Saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya.
Saya juga akan pergi ke Balai Penegakan Hukum Sekte. Tapi, Lucky, kamu orang keji tidak punya kualifikasi untuk menuduhku. Jadi, keluarlah dari sini sebelum aku berubah pikiran. Kata Ding Hao. Ding Hao penuh cemoohan. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada murid penerus generasi ketiga itu. Sejak kompetisi pertama di antara 5 akademi, Lucky sama sekali tidak meninggalkan kesan yang baik pada Ding Hao. Kemudian dalam uji coba pertama, untuk mengambil hati Mu Tianyang, Lucky berusaha membunuh Ding Hao. Sudah ditakdirkan bahwa mereka akan menjadi musuh. Terlebih lagi, jika menyangkut urusan Zhang Fan, Ding Hao tidak akan pernah percaya bahwa Lucky tidak berada di baliknya. Ding Hao tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh seperti itu. Jika ini saat yang tepat, Ding Hao akan berusaha membunuhnya hari itu. Haha, pria yang sombong. Pertama-tama Anda membunuh sesama murid Anda, lalu Anda menghina orang yang lebih tua. Anda sangat tercela dan tidak bisa dimaafkan. Hari ini aku akan membunuhmu atas nama sekte ini, kata Lucky. Dia gemetar karena marah, lalu mencibir. Dengan janggutnya yang melambai, matanya melotot, tubuhnya berkilauan dengan ki emas dan penuh dengan niat membunuh. Tidak keluar dari sini, masih ingin menunjukkan otoritas Anda. Baiklah, kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri, Ding Hao mencibir ketika mengambil piring giok Qian dari dadanya. Aura pedang tajam dilepaskan dari lempeng giok, itu seperti kilat yang menyambar di langit. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kecepatan dan aura pedang. Semua orang hanya melihat hamparan putih luas yang tercurah seperti bima sakti yang turun dari surga ke-9. Lalu, Lucky meludahkan darah dan terbang keluar. Gedebuk, murid penerus generasi ketiga yang merendahkan itu menggambar parabola di langit dan kemudian jatuh. Tangan dan kakinya bergerak-gerak. Dia melirik Ding Hao dan kemudian pingsan sepenuhnya. Di bawah tatapan tajam semua yang hadir, Ding Hao benar-benar pergi, menarik kerah Lucky dan melemparkannya ke samping seperti melempar anjing mati. Semua orang terdiam. Dia hanya melanggar hukum. Apa yang dipikirkan Ding Hao? Bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu? Jika hanya untuk Zhang Fan, Wang Xiaoqi dan yang lainnya, apakah itu bermanfaat? Bab 322 Keyakinan dan Niat Membunuh. Banyak orang yang hadir bertanya pada hati nurani mereka, jika itu adalah diri mereka sendiri, apakah mereka berani menjadi seperti Ding Hao, membawa keadaan sedemikian kejamnya, sehingga hampir tidak ada ruang untuk berbalik. Dan hanya ada 2 kata dalam jawabannya. Tidak mungkin. Dan lebih banyak lagi orang yang berspekulasi tentang lempeng giok Qian yang diambil Ding Hao, apa yang bisa memancarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Dan ke arah mana badai itu akan menuju. Setiap orang merasa otak mereka menjadi tidak berguna pada saat itu. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang sebenarnya akan dilakukan Ding Hao. Selanjutnya, dengan perbuatannya, Ding Hao memberi mereka jawabannya. Sekali lagi, dia pergi ke sisi Lu Pengfei. Adapun Lu Pengfei, yang masih merupakan pemula di 5 akademi, memegang seluruh otoritas Akademi Timur, pedang kejutan surgawi, yang memproklamirkan diri, tidak pernah lagi menunjukkan jejak arogansi apapun sejak saat itu, dan dia juga tidak memiliki keberanian untuk menjadi sombong. Ketika kedua kaki Ding Hao sekali lagi muncul di hadapannya ketika dia berlutut di tanah, dia langsung roboh, hancur. Menjadi secerdas dia, Lu Pengfei akhirnya mengerti pada saat itu, peluang besarnya telah berlalu sepenuhnya. Dan rasa takut yang familiar di masa lalu langsung menyelimutinya. Dia mulai gemetar dan menangis tak terkendali karena putus asa. Saya salah, kakak senior Ding, saya salah, tolong lepaskan saya, aku hanya bajingan, biarkan aku pergi. Wajah Lu Pengfei dipenuhi ingus dan dia bersujud dengan keras di tanah. Darah membasahi dahinya, dia memohon dengan penuh penderitaan, aku bersedia membayar berapapun harganya aku bisa memberimu posisi pertama di akademi, dan aku bahkan bisa memberikanmu, kamus ilmu pedang ilahi dari pedang surgawi, lagi pula ini adalah keterampilan pedang peringkat bumi kelas menengah. Dan mulai sekarang, aku akan menjadi budakmu, aku akan menjadi anjingmu yang paling patuh. Ding Hao menatapnya dalam diam. Tatapannya dingin dan menakutkan. Jika kamu tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, mengapa kamu melakukannya? Ya, itu semua salahku. Saya adalah binatang buas. Saya tidak tahu lebih baik. Tapi tentu saja saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kakak senior Ding, saya mohon. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi,
tolong beri saya satu kesempatan terakhir. Hati Lu Pengfei telah sepenuhnya diliputi rasa takut. Di bawah ancaman kematian, dia telah menyerahkan seluruh harga dirinya sepenuhnya. Dan saat itu, dia benar-benar mengalami kerugian terbesar. Setelah menabung dengan susah payah untuk waktu yang lama dan menghancurkan otaknya untuk memikirkan semua solusi yang mungkin, dan bahkan mempekerjakan seseorang yang ahli bawaan seperti Lu Qi, sangat disayangkan bahwa Ding Hao hanyalah musuh bebuyutan dalam hidupnya. Hanya dengan sedikit manuver, dia dengan mudahnya merampas semua miliknya. Dibandingkan dengan awalnya ketika dia dipenuhi dengan kebanggaan, kemudian berlutut dengan permohonan yang sungguh-sungguh, Lu Pengfei telah merasakan keputusasaan karena jatuh selangkah demi selangkah ke dalam situasi tanpa harapan. Dan pada saat Lu Qi terlempar dengan sebuah tendangan, hati Lu Pengfei telah tenggelam sepenuhnya ke dalam jurang maut. Meninjau kembali waktu setengah tahun itu seperti hidup dalam mimpi, tiba-tiba dia mulai merasakan penyesalan yang luar biasa. Mengapa dia bersikeras untuk bersaing dengan Ding Hao? Mengapa dia bersikeras menentangnya? Jika semua itu tidak pernah terjadi, dia masih bisa menjadi murid Akademi Timur yang cermat. Ujian tahunan sama sekali bukan masalah baginya, dan masuk dalam daftar murid inti Sekte Pencari Ilmu Pedang di Akademi hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun saat ini, semuanya hilang. Bentuk penyesalan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya ibarat wujud virus yang menelan hatinya. Andai saja dia bisa memiliki kesempatan lagi. Peluang, tatapan Ding Hao sepertinya tidak goyah sama sekali. Dia menganggukkan kepalanya perlahan, berkata, apakah peluang yang kuberikan padamu terlalu kecil? Jika saya tidak mempertimbangkan murid-murid Akademi Timur, Anda akan menjadi mayat setengah tahun yang lalu. Sekarang, tidak ada kesempatan bagimu dan aku hanya menyesal tidak menghabisimu dengan satu tebasan pedang di reruntuhan bawah tanah. Adapun hal-hal itu, jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Itu seperti kepergian Zhang Fan. Itu adalah bentuk persahabatan yang dilewatkan oleh Ding Hao. Ding Hao pernah sangat percaya bahwa dia akan bisa berlatih di Sekte Pencari Ilmu Pedang bersama Zhang Fan, Wang Xiaoqi, dan Fang Tianyi dengan cara yang tanpa beban. Dia merasa bahwa dia akan mampu menjadi pejuang klannya, mendapat kehormatan untuk melindungi mereka. Dan bahkan jika itu adalah pengaturan duel dengan anak ajaib, Mu Tianyang yang menakutkan, Ding Hao masih dipenuhi dengan harapan, berfantasi tentang masa depan. Menanyakan teman-teman, menenggelamkan kesedihan mereka dengan anggur yang nikmat, menjelajahi bumi dengan pedang, bukanlah hal yang biasa di dunia manusia. Namun saat ini, semua itu tidak mungkin lagi dilakukan. Zhang Fan memilih untuk pergi. Dan Akademi Timur, karena ambisi yang kelam dan kejam dari orang tercela seperti Lu Pengfei, juga telah hancur total. Kembali ke masa lalu sepertinya mustahil. Dan saat tatapan Ding Hao mengamati wajah para murid Akademi Timur yang dekat dan jauh, mereka sepertinya merasa sangat asing. Saya tidak bisa menaruh harapan lagi pada orang-orang yang telah meninggalkan saya, dan orang-orang yang membuat hatiku bingung hanya akan membawa masalah lebih lanjut setelah hari ini. Rasa solidaritas Ding Hao, dan kebanggaan mengenakan jubah Qian di tubuhnya, mulai memudar pada hari ketika dia akhirnya memutuskan untuk membunuh mantan murid Akademi itu, Zhang Wenzhao. Tanpa mengetahui alasannya, pada saat itu, sebuah nama yang tadinya tidak terlalu familiar bagi Ding Hao mulai muncul di benaknya tanpa peringatan apapun. Qi Qingshan, pendahulu paling misterius dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, yang telah menjalani kehidupan yang hampir sama tabunya dengan agama, dan yang telah terbungkus dalam kehidupan yang seperti teka-teki, sama seperti mitos dan legenda yang memiliki alur cerita yang kabur dan hampir tidak diketahui. Telah terjadi, kisah tiga kata itu, Qi Qingshan, menjadi lebih tajam di benak Ding Hao. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan menghilangkan perasaan negatif itu. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya pada Lu Pengfei. Bunga kepingan salju dengan 6 kelopak, transparan dan memesona, hampir seperti roh putih yang lucu dan cantik namun mematikan mulai menari menggoda di jari Ding Hao. Lapisan es perak perlahan-lahan membungkus telapak tangan Ding Hao dan udara sedingin es yang tampaknya menyelimuti membawa keputusasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak, merasakan niat membunuh Ding Hao yang tak tergoyahkan, Lu Pengfei berteriak dengan perasaan putus asa. Tidak, aku mohon padamu, kamu tidak bisa membunuhku, kakak senior Ding, aku tahu bahwa, sejak lama, kamu telah menganggapku sebagai teman sekte. Dan jika Anda membunuh saya, Anda akan menghancurkan keyakinan pribadi Anda dengan tangan Anda sendiri.
Kamu dan aku sudah lama tidak lagi menjadi teman sekte, kata Ding Hao lemah. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih, karena Anda yang dengan jelas membuat saya melihat keyakinan seperti apa yang harus dijalankan untuk waktu yang lama, dan kebajikan seperti apa yang tidak boleh dimiliki. Telapak tangan Ding Hao yang tertutup es bagaikan kristal dan langsung mendekati dahi Lu Pengfei. Niat membunuh dan bayangan kematian semacam itu akan terjadi sedikit demi sedikit, yang menyebabkan Lu Pengfei menangis sepenuhnya. Tidak, aku tahu rahasianya, pria bertopeng meringis perunggu ini. Lu Pengfei menolak untuk menyerah pada perjuangan terakhirnya. Saya tahu siapa dia adalah ancaman besar. Anda tidak akan pernah bisa membayangkan ancaman seperti itu, ancaman itu selalu ada di sekitar Anda dan jika Anda tidak membunuh saya akan memberitahu Anda siapa dia. Telapak tangan Ding Hao akhirnya berhenti beberapa saat. Lu Pengfei sangat gembira dan dia menghela nafas lega, buru-buru berkata, Saudara senior Ding, selama kamu bersumpah untuk tidak membunuhku di masa depan, aku akan memberitahumu siapa dia. Bab 323 Riak dan Hati Manusia. Suaranya baru saja mereda. Telapak tangan Ding Hao yang dingin telah menempel di dahinya. Rasa dingin yang cukup dingin untuk menghancurkan segala bentuk kehidupan langsung meresap ke dalam tubuh Lu Pengfei. Itu secara aktif menghancurkan dan melahap seluruh kekuatan hidupnya. Suatu bentuk ketakutan yang belum pernah ia alami telah menyelimuti dirinya yang membuatnya bertanya tak percaya, kenapa? Mengapa? Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan punya cara untuk menemukannya. Lagi pula, aku benci diancam oleh seseorang. Suara Ding Hao menjadi datar dan dingin. Embun beku di telapak tangannya langsung menyebar ke seluruh tubuh Lu Pengfei. Lapisan es yang memesona namun mematikan itu berturut-turut meraih kemenangan dalam kompetisi 5 akademi sebanyak 3 kali. Dan begitu saja, posisi Lu Pengfei berakhir dengan posisi berlutut. Setelah melakukan semua itu, Ding Hao bernapas dengan lembut dan kemudian mengibaskan tanah dari bahunya, lalu berbalik dengan ramah. Dia tersenyum dan berjalan menuju Wang Xiaoqi dan yang lainnya. Menarik tangan kecil Gao Sue, dia berjalan ke arah matahari dan menuju kedalaman sekte pencari ilmu pedang. Seketika, dia menghilang dari pandangan semua orang. Faktanya, Ding Hao tidak melarikan diri. Setelah mengirim Gao Sue ke Akademi Seni Bela Diri Misterius yang tak terkalahkan, di belakang pegunungan kaum miskin, dia kembali lagi ke depan gunung, kembali ke kamar batu besar nomor 8 di akademi tempat dia tinggal di masa lalu. Setelah itu, dalam waktu yang sangat lama, dia jarang keluar kamar. Para eselon tinggi sekte tersebut juga diselimuti keheningan yang aneh. Menghadapi pengkhianatan terhadap aturan sekte oleh Ding Hao, yang telah membunuh teman sekte dan mempermalukan orang yang lebih tua, fakta bahwa Balai Hukuman tidak menangkap Ding Hao setelahnya menyebabkan banyak kejutan dan kejutan bagi banyak orang. Selain itu, banyak yang berspekulasi bahwa hal itu pasti terjadi karena antar sekte tingkat tinggi, mengenai masalah berurusan dengan Ding Hao, telah muncul perselisihan. Itu sebabnya, dalam waktu yang sangat lama, skandal itu belum terselesaikan. Bagaimanapun, kemampuan yang ditunjukkan Ding Hao telah membuktikan bakatnya, dengan bakat yang begitu menakjubkan, tentunya sekte akan menghadapinya dengan cara yang paling hati-hati. Tetapi jika, setelah membunuh seseorang, Ding Hao memilih untuk melarikan diri, dia pasti akan memprovokasi para ahli sekte untuk mengejarnya, tanpa larangan apapun. Faktanya, alasan mengapa para ahli sekte tingkat tinggi diam adalah karena kenyataannya seperti yang mereka duga. Tentu saja, diamnya mereka tidak berarti seluruh sekte akan diam. Mereka tidak hanya menyaksikan serangkaian tindakan Ding Hao, tetapi juga bagaimana banyak orang masih dalam keadaan sangat terkejut. Akademi Kemeja Ungu Selatan, Liu Kuang sedang duduk di kamar batu tanpa suara. Di depannya, terpampang papan batu yang memperlihatkan bintik-bintik cahaya putih. Itu adalah papan giok putih berkualitas tinggi. Permukaannya berkilau dan bersinar seperti selembar kertas putih yang baru saja dibentangkan. Sebuah pedang panjang dipegang di tangan Liu Kuang dan dia menundukkan kepalanya seolah tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, pergelangan tangannya bergerak sedikit dan dia menggunakan ujung bilahnya sebagai penanya. Perlahan, di papan batu, dia mengukir sebuah kata. Liar, diam-diam, dia melihat kata itu. Dari ekspresi wajah Liu Kuang, dia tampak berada dalam keadaan yang sedikit rumit. Sejak lama, dia berpikir bahwa hanya orang seperti dia yang tidak akan melakukan sesuatu yang hanya akan menggores permukaan saja,
dan bahwa dia hanya akan mencari kebenaran dan esensi, meremehkan persembahan yang menggelikan dan tidak tulus itu. Dia mengira hanya ada satu orang seperti dirinya, bahwa dia akan mampu menanggung esensi dari menjadi panik. Sebelumnya, dia bahkan membenci Ding Hao, pria yang wajahnya selalu tersenyum. Tapi saat ini, panik. Apa itu panik? Bersenang-senang dan mengumpat dengan marah itu membuat panik. Menentang kode etik itu membuat panik. Ini tidak panik. Menghunus pedang untuk teman, menjaga niat membunuh, mengacungkan pedang dengan berani tanpa mundur, dan melakukan sesuatu yang benar adalah hal yang gila. Seperti yang dilakukan Ding Hao. Liu Kuang berpikir. Liu Kuang mengira dirinya sudah mulai menyia-nyiakan hidupnya sejak beberapa dekade lalu. Dia menggunakan pedang itu dengan cepat seperti pena dan mengukir nama Ding Hao di papan, tepat di belakang kata, panik. Dia diam-diam menatap tiga kata itu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas pelan dan menghancurkan seluruh papan menjadi beberapa bagian dengan telapak tangannya. Sejak itu, Crazy Kuang, Liu Kuang, telah berubah total. Dia menundukkan sifat liarnya dan menjadi semakin pendiam. Namun, dia mengerahkan lebih banyak energi ke dalam teknik pedang yang dia latih. Di hutan yang tenang, ranting-rantingnya hijau dan subur, dan ranting-rantingnya menjadi lunak. Dua sosok anggun berjalan berdampingan tanpa berkata apapun untuk waktu yang lama. Mereka adalah Murong Yanzi dan Yu Juyao. Dia kembali. Seperti yang kami duga, setelah setengah tahun, kekuatannya menjadi begitu kuat hingga melampaui imajinasi kami. Orang seperti ini disebut jenius, gumam Murong Yanzi sambil berhenti tiba-tiba. Gadis sederhana itu memandang tanpa tujuan ke arah ranting-ranting di kejauhan yang bergoyang tertiup angin. Hei, kakak Yanzi, sejujurnya, kamu sudah lama jatuh cinta dengan kakak senior Ding. Apakah itu benar? Kata Yu Juyao sambil memainkan rambut panjangnya yang indah dengan riang. Gadis kecil, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu, kata Murong Yanzi dengan kesal. Apa yang bisa saya lakukan? Saya enggan saat itu. Tubuhku yang bagus dilihat dan disentuh oleh kakak senior Ding, kata Yu Juyao sambil memutar matanya yang besar dan berbinar. Memikirkan tentang pemandangan di lokasi sekte di bawah pegunungan batu barat, kedua gadis itu memerah dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Yah, aku telah memintamu untuk menyelidikinya. Apakah ada hasilnya? Apa yang akan dilakukan sekte ini terhadap kakak senior Ding? Murong Yanzi mengubah topik pembicaraan dan menjadi serius. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Kakak senior Ding telah membuat masalah besar. Lu Pengfei bukanlah orang biasa. Dia memenangkan kompetisi 5 akademi 3 kali berturut-turut. Selain itu, ia dianggap tinggi oleh beberapa tetua sekte. Dikatakan bahwa dia telah diterima sebagai murid periferal dari sebuah sekte yang merupakan generasi ketiga dari murid inti. Sekarang sekte tersebut sangat marah dan bersikeras bahwa kakak senior Ding harus dihukum berdasarkan aturan sekte tersebut. Yu Juyao berkata dengan marah, kakakku diam tentang hal ini. Tampaknya pertarungan antar level tinggi tidak jelas. Murong Yanzi mengangguk. Ada sedikit depresi di alisnya. Dia berkata, apa yang saya dengar mirip dengan Anda. Hal ini bukan sekedar soal pelanggaran aturan. Hal ini telah menjadi dalih pertikaian antar sekte. Adapun kakak senior Ding, itu bukan kabar baik. Jika hal itu benar, mungkin kakak senior Ding bisa lolos dari kesengsaraan. Maksudmu, Grandmaster Qi? Yah, beberapa orang mengatakan bahwa kakak senior Ding adalah orang yang dipilih oleh Grandmaster Qi. Jika ini masalahnya, maka itu yang terbaik. Tapi kita tidak bisa bergantung pada rumor yang samar dan ilusi untuk menyelamatkan nyawa kakak senior Ding. Juyao, kali ini, kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk menyelamatkan kakak senior Ding. Aku akan memohon hal itu pada kakakku yang pendiam saat aku kembali. Bagaimanapun, dia harus menghadapi ini. Baiklah, aku akan membujuk ibuku untuk melakukan keadilan padanya saat kembali ke rumah. Kedua gadis itu berdiskusi sebentar. Setelah bertukar informasi yang mereka dapatkan dan saling menyemangati, mereka meninggalkan hutan dengan gegabah. Bab 324 Akibat dan Perasaan Orang. 2. Hei, sejak kamu kembali, kamu telah memperhatikan pedangmu tanpa berbicara. Kamu kesal dengan kekuatan Ding Hao, bukan? Pria gendut Ren Xiaoyao bertanya dengan cadel. Dia selalu sangat beruntung, saat ini, dia sedang mengunyah kaki ayam dan menatap Lin Xin, remaja tampan yang duduk di kejauhan. Lin Xin awalnya melihat dengan tenang pedang panjang di tangannya dengan ekspresi yang rumit.
Dia melirik pria gendut itu dan berkata dengan tidak ramah, sejak menonton pertarungan antara Ding Hao dan Lu Pengfei, kamu telah makan 41 kaki ayam panggang. Jumlah tersebut 4 kali lipat dari apa yang biasanya kamu dapatkan dalam jangka waktu normal yang sama. Tampaknya bukan hanya aku yang merasa kesal. Hei, kakak laki-lakimu, aku benar-benar kesal. Pria gemuk itu meletakkan separuh kaki ayam panggang di tangannya, dan berkata dengan marah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Ding Hao berkultivasi, hingga secara tak terduga memasuki alam itu. Apakah dia lebih beruntung dariku? Mendengar kata-kata Ren Xiaoyao, Lin Xin perlahan berdiri, memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan tertawa. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, Ren Xiaoyao, akan bisa iri pada orang lain. Saya tidak tahu betapa beruntungnya Ding Hao, tetapi ada satu hal yang saya ketahui dengan sangat jelas. Apa? Ren Xiaoyao bertanya. Ding Hao telah berusaha lebih keras dalam berkultivasi, pasti 1000 atau bahkan puluhan ribu kali lipat dari apa yang Anda lakukan saat makan dan tidur setiap hari. Waktu yang Anda habiskan untuk makan dan tidur setiap hari beberapa kali lebih banyak daripada waktu yang Anda habiskan untuk berkultivasi, kata Lin Xin kata demi kata tanpa kesopanan. Saya mengakuinya, Ren Xiaoyao menggigit kaki ayam dan menyeringai. Kalau saja kamu bisa mengakuinya. Saya tidak perlu iri dan benci Ding Hao saat ini. Saya tahu bahwa ketika Anda mengikuti kompetisi di antara 5 akademi, Anda tidak pernah mau tampil maksimal. Anda tidak ingin menunjukkan kemampuan Anda secara maksimal, tetapi kami harus memikirkannya setelah menonton pertarungan Ding Hao. Jika kita terus merasa puas dengan menjadi luar biasa di antara murid-murid nominal, maka suatu hari nanti, apalagi mengejar Ding Hao, saya khawatir saya akan tertinggal jauh di belakang Li Muyun, Li Lan dan Liang Feixue, sehingga saya hampir tidak akan bisa mengejar ketinggalan, melihat punggung mereka di masa depan. Nada suara Lin Xin berat. Dapat dilihat bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Ding Hao telah sangat mengejutkan atasannya, yang tidak ada duanya di Akademi Baju Kuning Utara. Baiklah, mulai besok, saya harus bekerja lebih keras dalam kultivasi saya, Ren Xiaoyao bersumpah sambil mengangkat kaki ayam. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil tindakan sekarang. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang pria gendut itu. Dia berhenti sejenak dan berkata, sayangnya, Ding Hao membunuh orang karena kemarahan saat itu dan dia telah membuat masalah besar bagi dirinya sendiri. Kami tidak tahu bagaimana sekte akan menghukumnya, tapi hukumannya tidak akan ringan. Jangan khawatir, pria gendut itu dengan puas menjilat kaki ayamnya dan berkata sembarangan, intuisiku memberitahuku bahwa Ding Hao akan lebih takut daripada terluka. Lin Xin merasa terkejut dan sedikit santai. Ketika orang lain mengatakan seperti itu, Lin Xin pasti akan mencibir mereka, tapi kata-kata seperti itu diucapkan oleh laki Superman, Fat Ren, jadi kemungkinan besar itu adalah kebenaran. Di Akademi Pusat Baju Putih, 5 atasan dari Aliansi 7 yang terhormat kecuali Li Muyun yang pertama, dan Liang Feixue yang kedua, yang telah direkrut terlebih dahulu untuk berkultivasi di 6 puncak dan 6 pangkalan, semuanya berada di sana dengan wajah muram, duduk mengelilingi meja batu. Saya tidak pernah menyangka Ding Hao menjadi sekuat itu. Kakak senior masih memiliki janji temu pedang. Saya takut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kakak senior berbakat dan dia pasti akan menang. 4 bulan telah berlalu, saya tidak tahu apakah kakak kedua kita sudah mampu mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Aliansi 7 terhormat kita sudah terlalu lama terdiam. Kompetisi besar akhir tahun lalu antar 5 akademi adalah saat terbaik bagi kami untuk bangkit kembali. Satu-satunya variabel adalah Ding Hao. Ding Hao membunuh orang di depan umum, dan sekte marah. Dia mungkin tidak bisa selamat dari penghalang ini. Saya selalu merasa bahwa Ding Hao bukanlah orang yang gegabah. Dia bertindak sedemikian rupa karena dia mungkin sudah melakukan tindakan penanggulangan. Mungkin tidak sulit baginya untuk melewati penghalang ini. Kita lihat saja, sebelum kakak pertama dan kakak kedua kembali, kita tidak boleh mengendur. Setiap orang harus bekerja keras. Bekerja lebih keras. Ding Hao, murid rendahan itu lagi, di gerbang gunung dalam dari sekte pencari ilmu pedang, di aula utama hitam yang megah, Yin Yifei, murid inti generasi ketiga memecahkan cangkir batu dengan ekspresi marah. Di atas bantal di sebelahnya, Lucky tampak pucat dengan aura yang tidak stabil, api kebencian bersinar di matanya. Itu karena pelat giok safir milik Wang Juefeng,
Kalau tidak, bagaimana Ding Hao bisa memukulku dengan serius dengan kekuatannya sendiri? Wang Juefeng adalah salah satu dari dua atasan yang bangga di puncak penyembunyian pedang di masa lalu, dan dia diusir dari puncak penyembunyian pedang, tapi dia masih menyatakan kasih sayang terhadap monster tua, kaos hijau yang meninggalkan. Dia bersedia mengajari Ding Hao kungfu yang berharga seperti lempeng giok safir, yang mungkin dilakukan karena perintah monster tua itu. Lucky berharap dia bisa memotong Ding Hao menjadi daging cincang. Saat itu, di hadapan begitu banyak orang, dia dikalahkan oleh Ding Hao. Dan kemudian Ding Hao mengangkatnya dan membuangnya seperti SKR. Sungguh memalukan, dia telah menjadi lelucon terbesar di antara murid penerus generasi ketiga di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Namun, dia harus menahan amarahnya dan membagikan informasi yang dia ketahui tanpa menambahkan detail yang sangat berwarna. Itu karena keberadaan Tuan Muda. Dia adalah eksistensi yang luar biasa, berdiri di puncak seluruh sekte. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Yang paling dia benci adalah bawahannya mencampurkan emosi pribadi mereka dalam laporan dasar. Mendengar nama pengabaian baju hijau, Yin Yifei terdiam. Statusnya tidak rendah di sekte dan pendukungnya lebih menonjol, tapi dia jauh dari memenuhi syarat untuk memprovokasi tantangan langsung melawan monster tua itu. Bahkan pendukungnya harus menjaga jarak saat menghadapi monster tua, kaos hijau yang meninggalkan. Jadi, kali ini kita akan membiarkan masa lalu berlalu. Lu Pengfei adalah pion yang dipilih oleh Tuan Muda. Dia dibunuh oleh Ding Dao di depan umum, jadi di mana wajah Tuan Muda dan wajahku? Yin Yifei bertanya, karena dia tidak bisa menghilangkan amarahnya di dalam hatinya, dia dengan penuh kebencian menepuk meja batu di depannya dan meja itu hancur menjadi bubuk. Tentu saja kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Tiba-tiba sebuah suara yang jelas terdengar tanpa peringatan di aula. Cahaya emas memancar dari udara tipis. Sosok ramping dan lurus, tidak termasuk aura yang luas dan kuat, perlahan keluar dari cahaya keemasan dan langsung mendekati mereka. Yang mengalir ke timur secara luas. Kami senang melihat kakak senior, yang mengalir ke timur. Baik Yin Yifei maupun Lucky tidak berani gegabah dan menyapanya dengan membungkuk. Yang mengalir ke timur mengangguk secara luas. Kemudian dia memfokuskan matanya pada Lucky, lalu mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana dengan lukamu, adik Lu? Terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior yang mengalir ke timur. Saya merasa jauh lebih baik, kata Lucky dengan ekspresi malu. The Flowing Eastward Widely mengangguk dan melanjutkan, lempeng giok safir itu berisi serangan Wang Juefeng dengan kekuatan penuh dari masa kejayaannya. Hehe. Wang Juefeng adalah salah satu dari dua atasan yang bangga di masa lalu di puncak penyembunyian pedang, dan kekuatannya berada di alam Grand Master Agung, jadi Anda tidak perlu merasa malu bahkan jika Anda gagal. Jangan memasukkan gosip orang lain ke dalam pikiran Anda dan jangan pernah mengalami depresi atau dekaden. Terlebih lagi, Tuan Muda tidak punya niat untuk menyalahkanmu bab 325 akibat dan perasaan orang tiga. Beberapa kata membuat Lucky merasa bersyukur. Yang mengalir ke timur membentangkan telapak tangannya dan pil hijau pucat seukuran mata kucing muncul. Pil itu transparan dan jernih. Sekelompok cahaya hijau pekat bergerak di permukaannya, indah dan indah, memancarkan semburan aroma yang menyegarkan. The Flowing Eastward Widely berkata sambil tersenyum, pil pemulihan dan peremajaan Qi yang saya dapatkan secara kebetulan ini sangat efektif dalam menyembuhkan luka dalam dan mental. Adik Lu, jangan menolak dan menerimanya. Bagaimana aku berani menerimanya? Lucky merasa terkejut dan sangat terharu. Pil pemulihan dan peremajaan Qi adalah pil untuk menyembuhkan luka di peringkat kelima dan itu sangat berharga. Satu pil bernilai 10.000 emas. Pil itu berharga tetapi tidak dapat dipasarkan. Hanya orang-orang dengan poin kontribusi lebih tinggi pada sekte yang dapat menukarnya. Bahkan Lucky, sebagai murid penerus generasi ketiga, enggan menukar pil pemulihan dan peremajaan Qi dengan poin kontribusi yang lebih tinggi kepada sekte untuk menyembuhkan lukanya. Tanpa diduga, aliran ke timur secara luas memberi Lucky pil dengan santai dan Lucky tiba-tiba merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Bahkan Yin Yifei di sampingnya tidak dapat menahan ekspresi iri. Kami adalah saudara dari sekte yang sama dan telah bekerja untuk Tuan Muda. Itu hanya pil, jangan disebut-sebut. Senyuman mengalir ke timur lebar selalu membuat orang merasakan angin musim semi bertiup. Kemudian dia memancarkan kekuatan besar yang tak terlihat untuk memberikan pil pemulihan dan peremajaan Qi, dan itu jatuh ke tangan Lucky. Terima kasih banyak,
kakak senior. Saya, Lucky, akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani tuan muda dan kakak senior. Lucky bersyukur. Setengah berlutut di tanah, dia bersumpah setia dengan lantang. The Flowing Isworthy tersenyum tipis dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, mengenai masalah Ding Hao, tuan muda memutuskan untuk menanyakannya secara pribadi. Sudah bertahun-tahun sejak insiden pembunuhan buruk terjadi di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Yang lebih menyedihkan lagi adalah beberapa orang di tingkat yang lebih tinggi dari sekte berbicara atas nama Ding Hao. Tuan muda memutuskan untuk memperbaiki peraturan sekte. Ini adalah kesempatan bagus. 2 hari kemudian, para tetua sekte akan berkumpul. Tuan muda akan menyampaikan apa yang terjadi hari itu secara langsung. Pada saat itu, ceritakan saja apa yang terjadi. Jangan membesar-besarkan dan jangan berkompromi karena mempertimbangkan kepentingan umum. Mendengar kata-kata itu, Lucky bersukacita dan berkata, kakak senior, yakinlah. Saya, Lucky, mengerti apa yang dimaksud tuan muda. Bagus sekali, Flowing Isworthy Deli mengangguk dan berkata, setengah tahun telah berlalu dan 20 murid garis keturunan hampir menyelesaikan upacara mereka, melatih dan membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka sendiri sepenuhnya. Bagaimana dengan hal yang tuan muda perintahkan untuk Anda lakukan? Itulah yang ingin kami laporkan kepada kakak senior. Dari 20 murid garis keturunan, kami telah mengikat 7 orang, termasuk Yuan Tiangang. Peringkat ketiga, Yin Yifei buru-buru menjawab. Bagus, bagus sekali, Flowing Isworthy Deli mengangguk. Namun, kandidat yang paling dihargai oleh tuan muda adalah Feng Ning dan Xie Jiyu. Kedua talenta ini adalah jenius sejati dalam kelompok murid berdarah ini. Apakah Anda membuat kemajuan dalam hal ini? Yin Yifei menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata sambil merasa malu, Feng Ning sombong dan memanjakan, dan dia telah menolak antusiasme kami beberapa kali. Xie Jiyu selalu mengabaikan kita. Dikabarkan bahwa gadis ini dan Ding Hao dulunya adalah sepasang kekasih. Diperkirakan karena alasan inilah sulit untuk mengikatnya. Ding Hao lagi. The Flowing Isworthy Deli mengerutkan kening dan mengangguk sambil berpikir. Jadi apa yang tuan muda khawatirkan adalah benar. Orang ini memang akar yang merepotkan dan harus dibuang secepatnya. Cahaya di ruangan batu itu sedikit redup. Ketika Ding Hao mendorong pintu dan masuk, dia mencium bau tanaman obat yang menyengat pada awalnya. Seluruh halaman dipenuhi aura biru kehijauan. Rumah itu dilengkapi perabotan dan dekorasi sederhana. Sosok kekar yang dibalut perban seperti mumi sedang mengayunkan pedang yang berat, berlatih gerakan menebas berulang-ulang. Keringat dan darahnya membasahi perbannya, menetes ke lantai batu. Ding Hao merasa tercengang dan mendengus pelan. Nak, kamu sudah datang ke sini, kenapa kamu mendengus? Apakah menurut Anda saya gagal membedakan orang ketika mereka mendekati saya dalam jarak 50 meter ketika saya terluka parah? Sosok seperti mumi itu berbalik dan memperlihatkan wajah kasar yang ditutupi kumis. Itu adalah pria sinis, Wang Juefeng. Guru yang bertanggung jawab, kata Ding Hao sambil tersenyum paksa. Sebelum bertemu Wang Juefeng, Ding Hao telah membayangkan banyak gambaran pertemuan. Dia mengira akan melihat pria sinis itu terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak dan batuk darah karena lukanya yang serius. Di luar dugaan, pria berkumis yang suka memacu kebencian orang ini bisa mengayunkan pedang yang beratnya lebih dari 250 kg dan tetap terlihat bertenaga dan lincah, sangat kuat. Untuk sementara waktu, Ding Hao tidak tahu bagaimana cara berbicara, karena dia telah bersiap untuk menghibur Wang Juefeng. Hahaha, untung hati nuranimu tidak semuanya dimakan anjing, bahkan memutuskan untuk datang menemuiku. Wang Juefeng membuang pedangnya yang berat dan pedang itu jatuh ke tanah dengan suara dentang yang keras, menghancurkan 5 batu bata. Dia menunjuk bangku batu di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk duduk. Dia berjalan cepat ke panci besi hitam di tengah halaman dan menggunakan sendok labu untuk mengambil seporsi besar ramuan hijau dan meminumnya dalam suapan besar. Ding Hao menyentuh hidungnya. Dari kebiasaan yang dikembangkannya dan pengalaman yang diperoleh dengan mempelajari cara membuat ramuan dan ramuan spiritual dari master pedang, Ding Hao telah mampu mengidentifikasi ramuan-ramuan hijau melalui baunya. Ramuan itu terdiri dari 27 ramuan dan semuanya merupakan obat yang efektif untuk menyembuhkan luka dalam dan luar. Namun metode perebusan yang digunakan oleh manusia sinis ini benar-benar primitif karena sebagian besar sari herbal telah menguap dan hilang. Wah,
Kudengar kamu telah menyebabkan bencana besar segera setelah kamu kembali. Jadi, apakah kamu datang ke sini untuk menghindari bencana? Pria sinis itu tertawa dan melepaskan ikatan perban di sekeliling tubuhnya lingkaran demi lingkaran. Ding Hao tiba-tiba merasa tercengang. Di bawah perban, tubuh dengan luka yang mengejutkan terlihat. Di tubuh manusia sinis, hampir tidak ada kulit utuh. Semua tulang rusuk putih di sisi kanannya terlihat. Bahkan dari tulang rusuknya terlihat bahwa organ-organnya berdenyut pelan. Dia tampak seperti telur jelek yang telah terbelah dua tetapi dia belum mati dan luka-lukanya sangat parah dan menakutkan. Di bawah tatapan Ding Hao, Wang Juefeng masih menggunakan sendok untuk mengambil cairan hijau di panci besi, menuangkannya ke tubuhnya seperti pancuran. Cairan mendidih itu memercik ke tubuh yang hancur dan menimbulkan suara yang menyilaukan dengan uap putih yang tiba-tiba muncul, seperti memasak daging dalam panci panas sehingga rasa daging yang setengah matang menyebar ke halaman. Bisa dibayangkan betapa sakitnya yang dirasakan pria sinis itu, namun ekspresinya tetap tenang, bahkan ia menggoda Wang Hao dengan gembira, seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Itu adalah perlakuan yang sangat brutal. Perlakuan seperti itu berhasil dengan baik bagi pria yang sinis, tetapi bagi orang lain, mereka mungkin akan pingsan karena kesakitan. Jadi jelas sekali bahwa dalam pertarungan melawan Mu Tianyang, anak ajaib, orang sinis terluka parah. Dengan wilayah kekuasaannya yang berada pada tingkat Grandmaster, dia tidak dapat mengandalkan budidaya Qi yang kuat untuk menyembuhkan luka-lukanya, sehingga dia harus menggunakan kekuatan eksternal dan obat-obatan herbal untuk mencapai tujuan tersebut. Bab 326 Berjuang untuk Cinta. Ding Hao tiba-tiba menyadari bahwa Wang Juefeng tidak sedang berlatih ilmu pedang dengan mengayunkan pedangnya yang berat saat itu. Ia mengandalkan banyak olahraga untuk mengkatalisasi khasiat dalam tubuh untuk memperlancar peredaran darah guna mencapai efek terapi terbaik. Setelah beberapa saat, pria sinis itu kembali membalut tubuhnya dengan perban. Dan itu membuat dirinya tampak seperti mumi baru. Kemudian dia mendekati Ding Hao, menatapnya dengan cermat sejenak dan mengangguk puas. Nak, kulihat kemauanmu kental, Qi-mu dibalik untuk memasuki tubuhmu, auramu tenang, dan nafasmu lambat dan panjang. Anda tampaknya telah mencapai alam Master Agung, kan? Ding Hao menjawab dengan jujur, alam mentor bela diri 6 lubang dan maksud pedang setengah langkah. Mendengar kata-kata terakhir Ding Hao, pria sinis yang sebelumnya menyeringai, tiba-tiba merasa tercengang seperti disambar petir. Dia berteriak setelah beberapa saat, "Apa katamu? Apa katamu? Maksud pedang setengah langkah? Anda telah memahami maksud pedang setengah langkah. Wah, Anda tidak banyak menyombongkan diri sebelumnya. Apakah Anda menjadi sesombong ini setelah berlatih seni bela diri selama setengah tahun di bawah gunung? Wah, itu tidak bagus. Untuk menjadi seorang pria, Anda harus jujur. Saya tahu Anda memiliki tekanan yang kuat, tetapi tidak baik jika terlalu berambisi." Ding Hao membuka tangannya dan pedang berkarat muncul di dalamnya. Dia menyerang dengan pedangnya di udara, dan kemudian jejak cahaya merah seperti mimpi muncul di kehampaan, sungguh menakjubkan. Pria sinis itu tiba-tiba menghentikan omelannya. "FCQ," pria sinis itu membelalakkan matanya. "Kamu benar-benar menguasai maksud pedang. Bagaimana kamu melakukannya?" Ding Hao hendak memberitahunya. "Lupakan, lupakan, jangan bilang padaku dan simpan saja untuk dirimu sendiri." Pria sinis itu melambaikan tangannya. Dia berkata sambil tersenyum gembira, "Haha, besar, sangat bagus. Saat ini, saya telah berpikir keras bagaimana membantu Anda mengatasi kendala ini." Tanpa diduga, apa yang dia katakan adalah perasaannya yang sebenarnya. Ding Hao tergerak. Sejak Ding Hao bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang, manusia sinis telah merawatnya. Dia dianggap sebagai penatua yang sangat terhormat, jauh di lubuk hati Ding Hao. Dia berperilaku kejam dan tidak terkendali, tapi dia selalu membuka jalan bagi perkembangan Ding Hao. Apa yang dipelajari guru penanggung jawab dari pertarungan dengan Mu Tianyang? Ding Hao mengalihkan topik pembicaraan. Pria sinis itu duduk sambil nyengir. Dia berkata sambil mengulurkan dua jarinya, "Anda adalah orang kedua yang menanyakan pertanyaan ini kepada saya." "Oh, siapa yang pertama?" Ding Hao bertanya dengan santai. "Tidak lain adalah nyonya kecilmu yang cantik." Pria sinis itu tersenyum. Dia sepertinya perlu dipukul dan matanya penuh ejekan. "Sial, nyonyaku yang mana? Ah, tidak, aku tidak punya simpanan sama sekali." Dia mengerutkan keningnya dengan erat. "Haha, kamu menyangkalnya."
Dia adalah salah satu dari dua atasan di antara kelompok murid garis keturunan baru di sekte. Dia adalah Xie Jiyu dengan garis keturunan Phoenix. Enak, enak, enak. Saya tidak pernah menyangka bahwa terlepas dari penampilan serius Anda sebenarnya adalah orang yang centil. Sayangnya, semua murid perempuan di sekte pencari ilmu pedang hampir tergoda olehmu. Hanya ada satu kata di mata pria sinis yang berkedip-kedip itu, gosip. Dia benar-benar tidak menghormati usia tuanya. Ding Hao terdiam. Namun, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki pesona yang luar biasa. Bahkan Xie Jiyu, si cantik surga, bersedia mengambil risiko untukmu menantang. Anak ajaib, Mu Tianyang. Pria sinis itu menunjukkan ekspresi iri, cemburu, dan penuh kebencian. Ding Hao terkejut. Apa katamu? Apakah Jiyu menantang Mu Tianyang? Kenapa dia melakukan itu? Mendengar kata-kata seperti itu, pria sinis itu memandang Ding Hao seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Dia berkata dengan nada meremehkan, tentu saja, dia pergi untuk menguji kekuatan sebenarnya dari anak ajaib Mu Tianyang untukmu. Selama setahun terakhir, Mu Tianyang telah menjadi jenius paling cerdas di Provinsi Salju. Tidak ada lawan yang bisa mengambil tiga gerakannya. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Sulit untuk mengatakan apakah berbagai legenda tentang dirinya benar atau tidak. Tidak ada yang tahu wilayah apa yang telah dia capai. Bagi Anda, sangat berbahaya bertarung dengan lawan yang kekuatan sebenarnya tidak Anda ketahui. Tetapi jika seseorang dapat mengetahui kekuatan sebenarnya, gaya bertarung, dan berbagai kartu truf Mu Tianyang melalui pengujian, informasi tersebut akan menjadi senjata ajaib untuk menyelamatkan hidup Anda. Ding Hao tiba-tiba mengerti. Namun, dia segera menunjukkan ekspresi cemas, berkata, Mu Tianyang sudah menjadi orang kuat di atas alam bawaan. Dia menguasai generasi muda di Provinsi Salju, dan dia tidak memiliki saingan, jadi Jiyu mungkin menghadapi bahaya besar. Pria sinis itu menunjukkan ekspresi aneh. Ding Hao tidak tahu kenapa. Pria sinis itu menghela nafas ringan dan berkata dengan marah, sejak awal, aku juga mengira gadis ini benar-benar gila. Dia akan mendekati kematian jika dia menantang Mu Tianyang, jadi saya sangat tidak menyarankannya. Bagaimanapun dia adalah simpananmu. Namun, tanpa disangka-sangka. Apa yang tidak disangka-sangka? Ding Hao bertanya dengan tidak sabar. Pria sinis itu menunjuk ke dinding rumah batu di kejauhan. Ding Hao melihatnya dengan curiga, dan menemukan cetakan telapak tangan tipis di dinding batu giok biru. Apakah ada misteri dalam cetakan telapak tangan itu? Ding Hao berjalan ke dinding dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa cetakan itu timbul sedalam 3 inci di dalam batu, dan tidak ada retakan di sekitar cetakan itu. Cetakannya seperti ukiran paling sempurna dan setiap cetakan telapak tangan terlihat jelas. Itu menunjukkan betapa tepatnya orang yang membuat cetakan itu mampu mengendalikan kekuatan sihirnya. Terlebih lagi, hasil cetakannya sangat bagus, sehingga orang bisa membayangkan bahwa telapak tangan pembuat cetakannya cukup halus dan lembut. Tentu saja, sebuah cetakan tidak bisa mengungkapkan apapun. Dengan kekuatan Ding Hao, dia juga bisa membuat cetakan dengan efek yang sama. Yang mengejutkan Ding Hao adalah cetakan telapak tangan itu mengandung kekuatan api yang samar-samar. Dengan kekuatan Ding Hao saat ini, dia dapat merasakan fluktuasi ki apapun dalam jarak 100 meter secara instan. Namun, tanpa peringatan dari pria sinis, dia mungkin tidak akan merasakan sisa kekuatan api di telapak tangan tersebut. Itu hanya menunjukkan bahwa orang yang membuat cetakan itu memiliki kekuatan jauh di atas Ding Hao. Berdiri di sudut dengan tenang untuk beberapa saat, Ding Hao berkata perlahan, kekuatan pembuat cetakan harusnya berada di atas Grandmaster yang hebat, apakah dia seorang? Ya, pria sinis itu mengangguk dengan ekspresi rumit. Dia adalah nyonya kecilmu. Dia menekan cetakan itu dengan ringan sambil tersenyum. Gadis kecil itu telah membangkitkan garis keturunan Phoenix di tubuhnya, kekuatannya telah mencapai alam Grandmaster Agung 3 lubang. Grandmaster Agung 3 lubang, Ding Hao tiba-tiba merasa tercengang. Ding Hao adalah mentor bela diri hebat 6 lubang. Di atas alam mentor bela diri agung adalah alam Grandmaster Primordial. Ketika seseorang menerobos alam Grandmaster Primordial, seseorang dapat mencapai alam Grandmaster Agung. Setelah Xie Jiyu membangkitkan kekuatan garis keturunannya, dia melompat ke depan 4 alam besar, alam prajurit bela diri, alam mentor bela diri, alam mentor bela diri agung,
dan Grandmaster Primordial, apakah ini sebabnya kekuatan garis keturunan itu mengerikan? Bab 327 dipukuli seperti orang curang. Namun, meskipun dia berada di alam Grandmaster Agung, saya khawatir dia bukan tandingan Mutianyang. Ding Hao mengerutkan kening dan berkata, Anda, guru penanggung jawab kami, berada di alam Grandmaster Agung 5 lubang. Anda dipukuli seperti orang bodoh oleh Mutianyang. Jika kamu tidak melarikan diri lebih cepat, kamu akan hampir dibunuh olehnya. Seorang master di alam Grandmaster Agung tentu saja bukan tandingan Mutianyang. Tapi nyonya kecilmu memiliki garis keturunan Dewi Burung Phoenix dari zaman kuno, dan dia memiliki tubuh yang hampir abadi. Dia bisa terlahir kembali 9 kali di Nirwana. Tidak ada yang mampu menandingi keterampilan melarikan diri Burung Phoenix. Bahkan jika dia tidak mampu mengalahkan Mutianyang, tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Pria sinis itu menyentuh dagunya dan sangat ingin memamerkan serta menjelaskannya. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia sadar dan berkata dengan marah, Bocah, kaulah yang dipukuli seperti orang bodoh. Anda terlalu tidak sopan. Kamu berani berbicara seperti ini denganku, gurumu yang bertanggung jawab. Ding Hao mencibir dan menjawab, Pertama, Anda bukan lagi guru yang bertanggung jawab di Akademi Kaos Hijau Timur. Kedua, Anda terluka parah. Sekarang bahkan jika kita bertarung satu sama lain, kamu bukan tandinganku. Si pria sinis merasa terkejut dan kemudian dia melompat dan meneriakkan kata-kata makian, kamu anak nakal yang tidak punya hati nurani. Hahaha, karena kamu orang iseng, kamu tidak akan mati dalam waktu dekat. Saya tidak khawatir. Ding Hao berdiri. Dia menengadah ke langit dan menambahkan, meski begitu, aku masih mengkhawatirkan Xie Jiyu. Mungkin aku harus turun gunung. Kamu bingung. Ini tipikal kebingungan dan kekhawatiranmu akan mendatangkan masalah. Pria sinis itu menggelengkan kepalanya. Belum lagi, meski turun gunung, sulit menemukan keberadaan kedua orang itu. Bahkan jika Anda menemukan di mana mereka berada, Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan mereka pada level tersebut. Mungkin Anda akan menyeretnya ke bawah. Terlebih lagi, saat dia mengatakan itu, pria sinis itu menjadi serius. Dia melihat ke puncak curam di kedalaman gerbang gunung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendengus dan berkata, lagi pula, kamu telah membuat banyak masalah. Seseorang bertekad menggunakan ini untuk membuat keributan. Entah berapa pasang mata yang terus memperhatikanmu. Selama Anda menunjukkan tanda-tanda akan turun gunung, saya khawatir Anda akan segera dipenjara. Ding Hao terdiam. Apa yang dikatakan Wang Juefeng adalah benar dan Ding Hao sendiri dengan jelas memahami keadaannya. Jiyu, kamu seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Saya harap Anda tidak mengalami kecelakaan. Yang terbaik adalah kamu tidak bertemu Mutianyang dan kembali dengan damai. Ding Hao berdoa dalam hati. Nak, kamu masih harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Jika tebakanku benar, paling lama 3 hari kemudian, petinggi sekte pasti akan bertanya padamu tentang masalah itu. Membunuh teman satu sekte bukanlah pelanggaran ringan. Jika Anda tidak dapat menangani masalah ini dengan baik, kungfu Anda akan dihapuskan dan Anda akan dikeluarkan dari sekte. Ekspresi pria sinis itu aneh dan agak senang. Ding Hao tersenyum dan berkata, untuk masalah ini, saya tahu bagaimana menanganinya. Saya sudah menemukan tindakan penanggulangannya. Namun, kamu tertawa begitu aneh. Kamu seharusnya punya kabar baik untuk diberitahukan kepadaku. Kamu, bocah nakal, tidak punya rasa superioritas atau inferioritas. Pria sinis itu tidak marah. Pada saat kritis itu, dia menyeringai dan ingin membuat Ding Hao terus menebak-nebak. Dia berkata, saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Saya benar-benar tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Ding Hao harus menghadapinya dan bertanya, apa yang tidak Anda duga akan terjadi? Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, seorang bocah nakal, akan memiliki pesona sedemikian rupa sehingga kamu mencintai laki-laki dan perempuan. Tidak hanya murid perempuan cantik seperti Xie Jiyu dan Li Yiruo yang mencintaimu, tetapi juga murid laki-laki seperti Li Lan juga memperhatikanmu. Xiaolan, apakah dia dipilih oleh senior sekte di 6 puncak dan 6 pangkalan untuk berkultivasi dalam pengasingan? Hanya untukmu, bocah nakal, dia meninggalkan pengasingan dan telah melakukan banyak hal. Dia memintaku untuk mengatakan bahwa dia akan memberitahumu bagaimana jalannya uji coba sekte.
Dia akan memberikan Anda semua buktinya. Apakah Xiaolan memiliki kemampuan seperti itu? Ding Hao merasa sedikit terkejut. Latar belakang keluarga yang ditunjukkan Li Lan sangat misterius, tetapi statusnya telah meningkat ke tingkat tinggi di sekte. Bisakah Li Lan menyelesaikan masalah seperti itu? Kamu akan mengetahuinya nanti. Latar belakang keluarga banci itu benar-benar di luar imajinasimu. Lelaki sinis itu tersenyum misterius. Ding Hao mengangguk tanpa menanyakan detailnya. Jika latar belakang keluarga Li Lan bisa dibagikan, dia pasti akan memberi tahu saya. Karena dia enggan mengatakannya, meskipun pria sinis itu mengetahuinya, dia tidak akan mengungkapkannya. Ding Hao menarik pikirannya dan perlahan menghela nafas. Kotor, dia melihat sekeliling dan memikirkan sesuatu. Dia perlahan berjalan menuju panci besi besar di tengah halaman. Dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kelima jarinya menciptakan ilusi bunga teratai yang sedang mekar. Nyala api kekuningan membentuk pola tripod dan terbang ke dalam pot. Hai, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mengacau. Itu adalah sedotan penyelamat hidupku. Pria sinis itu gelisah karenanya dan ingin menghentikan Ding Hao. Tiba-tiba dia merasa terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dapat dilihat bahwa api aneh dan kuning pucat seperti meteor terus-menerus mengalir keluar dari tangan Ding Hao, mengembun dan tidak menyebar, seolah-olah memiliki vitalitas, mengelilingi seluruh panci besi besar. Dengan ritme yang aneh dan cetakan tangan Ding Hao, ia terus berubah dan berputar. Nyala api sepertinya tidak memiliki daya pemanas, tetapi cairan hijau di dalam panci besi mendidih dengan hebat. Yang lebih aneh lagi adalah cairan itu mendidih dengan hebatnya, tetapi tidak ada uap air yang keluar. Apakah ini isyarat simbolis untuk pemurnian ramuan? Pria sinis itu sangat terkejut. Dia terluka parah saat itu. Namun karena alasan tertentu, dia tidak memiliki ramuan sekte untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akhirnya dia harus mengandalkan metode perebusan herbal asli untuk mendapatkan sarinya, menggunakannya untuk mencegah dan menekan luka. Selain itu, ia sendiri bukanlah seorang alkemis sehingga ia tidak memahami cara pembuatan ramuan, sehingga ia harus menahan rasa sakit yang tak terbayangkan dengan mengairi tubuhnya dengan cairan herbal. Pada saat itu hanya sekilas, tetapi manusia sinis menyadari bahwa cetakan tangan yang dibuat oleh Ding Hao adalah tindakan yang diambil oleh para alkemis selama penyempurnaan ramuan. Dia tidak pernah tahu bahwa Ding Hao juga mahir dalam bidang ramuan. Dia tidak menyadari level saat ini yang berhasil dicapai Ding Hao, dan apakah dia seorang apoteker obat mujarab atau tidak, tetapi manusia sinis adalah yang unggul dalam seni bela diri. Dia menikmati pengalaman dan wawasan yang tidak biasa. Dari gerakan Ding Hao yang terampil dan halus, cetakan tangan ajaib yang dapat diubah, dan pola api yang aneh, dia dapat membuat penilaian yang tidak jelas bahwa pencapaian Ding Hao sama sekali tidak berarti. Anak itu benar-benar monster jahat. Di halaman, Ding Hao tiba-tiba berteriak, sidik jarinya lebih sering berubah, dan cairan hijau di dalam panci besi di bawah gaya tarik yang tak terlihat, menunjukkan bentuk bola, perlahan melayang ke atas. Warnanya menjadi lebih cerah, dan cahaya redup, menyilaukan, dan pekat mengalir keluar. Seiring berjalannya waktu, volume cairan hijau secara bertahap menyusut bab 328 nasib pakan meriam. Pria sinis itu menatap Ding Hao dengan saksama. Lambat laun, ada senyuman di mulutnya. Dia sudah tahu pil apa yang sedang dimurnikan Ding Hao, dan dia terkejut dengan spekulasinya. Akhirnya cairan hijau di udara berubah menjadi padatan hijau. Terlihat lebih mempesona dan aromanya mengandung vitalitas yang tinggi, menyegarkan orang-orang di sekitarnya. Selesai, Ding Hao menyatakan. Kemudian dia berhenti membuat gerakan simbolis itu. Lengan bajunya melayang di udara saat dia melambaikan tangannya. Itu tampak anggun dan indah. Gerakan itu adalah teknik mengumpulkan pil. Dia mempelajarinya dari Cloud Covering the Moon, teknik mengumpulkan pil milik Simen Qiansui. 3 lampu hijau menyilaukan yang mencoba melarikan diri, semuanya dikumpulkan oleh Ding Hao. Setelah dia menyelesaikan gerakan itu, dahi Ding Hao dipenuhi lapisan keringat. Sulit bagi Ding Hao untuk menyempurnakan pil pemulihan dan peremajaan Qi dengan Qi api surganya, tanpa menggunakan kompor alkimia. Untungnya, teknik pemurnian ramuan yang diberikan oleh Sabre Master adalah teknik kuno yang tak tertandingi. Ding Hao akhirnya berhasil menyempurnakan 3 pil pemulihan dan peremajaan Qi. Nak, kamu benar-benar memberiku terlalu banyak kejutan. Pria sinis itu menghela nafas lagi dan lagi. Alih-alih menolak,
dia langsung meminum salah satu pil yang mempesona itu, duduk di tanah, dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan bantuan pil tingkat 5 yang langka, ditambah dengan ki kental milik seorang Grandmaster yang hebat, tak lama kemudian, wajah pria sinis itu tampak kemerahan, saat potensi murni mengalir ke anggota tubuh dan organ dalam. Tubuhnya mulai pulih dengan kuat. Haha, efeknya luar biasa, jauh di atas pil pemulihan dan peremajaan ki biasa. Menurut pandangan ini, saya dapat pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Pria yang diperban itu berdiri dan tertawa bahagia setelah dia mencerna pilnya dengan saksama. Mulai hari ini, setiap 3 hari, saya akan mengirimkan Anda 3 pil pemulihan dan peremajaan ki terbaik. Cedera Anda akan pulih sepenuhnya dalam 15 hari. Ding Hao menghitung dan berkata, "Bagus, bagus, bagus." Pria sinis itu menjawab dan tersenyum, "Saya tidak menyangka kamu adalah seorang alkemis. Siapa tuanmu? Dan api kuning, bukankah ki kelahiranmu? Mengapa bisa menjadi api? Tidak apa-apa, kamu punya rahasiamu. Saya tidak akan bertanya. Ngomong-ngomong, karena kamu seorang alkemis, bisakah kamu membantuku membuat pil lainnya? Seperti 9 pil roh gelap, pil nasib surga, pil embun angin musim semi, pil sembuh dari pil mati, pil kaisar agung bela diri, dan pil 9 ternyata raja manusia. Pil-pil yang disebutkan pria itu semuanya adalah pil tingkat 11 atau 12 tingkat dewa. Menyadari pria serakah itu masih akan berbicara, Ding Hao buru-buru menyesuaikan suasana hatinya dan segera menyelanya. "Berhenti, menurutmu aku bisa membuat pil seperti memasak makanan? Bahkan jika saya mengetahui resep ramuan dandan, dapatkah Anda menyediakan semua jenis herbal spiritual?" Pria yang sinis itu tertegun dan tahu bahwa dia terlalu serakah. Dia mengeluarkan sebuah buku kecil dan melemparkannya ke Ding Hao. Dia berkata, "Nak, ambillah. Itulah pengalaman saya sebagai imbalan atas hidup saya. Jika bukan karena, baiklah, sudahlah." Ding Hao mengambil buklet itu dan melihatnya sebentar. Dia menemukan bahwa itu semua tentang Mutianyang, termasuk gaya bertarungnya, metode pedangnya, budidayanya, dan kebiasaan bertarungnya. Semua informasi itu sangat berbeda dari legenda yang dia dengar di Provinsi Salju. Penjelasannya lebih rinci dan komprehensif. Perkiraan tentang kekuatan sejati Mutianyang lebih benar. Ding Hao segera memahami bahwa semua itu dicatat oleh pria sinis setelah dia menantang Mutianyang. Ding Hao benar. Informasi tersebut memang mengorbankan nyawa Wang Juefeng. Namun, Ding Hao tidak mengetahui detailnya. Setelah mengetahui kematian Ma Yifei, Wang Junfeng memilih untuk menantang Mutianyang meskipun dia tahu dia tidak memiliki peluang untuk menang dan bahkan akan dibunuh. Namun, selama pertempuran, Wang Junfeng secara tidak sengaja memikirkan Ding Hao dan memutuskan untuk berbagi beberapa wawasan dengan Ding Hao, jadi dia melarikan diri. Setelah kembali, dia berpikir keras dan mencatat pengalamannya dalam pertempuran sampai mati itu dalam bentuk kata-kata. Wang Junfeng tahu bahwa Ding Hao akan kembali ke sekte cepat atau lambat, dan dia telah menyiapkan buklet itu sebelumnya. "Terima kasih," kata Ding Hao dengan serius dan membungkuk hormat. Oke. Pria sinis itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Jangan terlalu serius. Ini aneh. Sekarang keluar dari sini. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk mengirim pil tepat waktu." Ding Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kemudian, dia berdiri dan pergi. Dia telah memperhatikan Ding Hao sampai dia menghilang. Kemudian pria sinis itu tampak berwibawa dan bergumam pada dirinya sendiri. "Dari orang biasa menjadi mentor bela diri yang hebat, Anda hanya menggunakan 1 tahun. Selain itu, Anda dapat dengan bebas menyempurnakan pil pemulihan dan peremajaan ki. Ding Hao, berapa banyak rahasia yang Anda miliki. Orang yang mencintaimu rela mati demi kamu. Orang yang membencimu berencana membunuhmu. Kamu sangat spesial. Apakah ini layak untuk membuka kembali puncak yang tersembunyi pedang?" Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Ding Hao memulai kehidupan kultivasi yang tenang. Selain berkultivasi, dia akan meluangkan waktu tertentu setiap hari untuk pergi ke tempat sampah di belakang gunung untuk mengajar anak-anak dari Akademi Seni Bela Diri Misterius yang tak terkalahkan. Saat waktunya semakin dekat, ujian masuk tahunan dari Sekte Pencari Ilmu Pedang akan segera tiba. Ding Hao menaruh harapan besar pada anak-anak itu. Pada saat yang sama, murid nominal dari semua akademi juga berlatih dengan gila-gilaan.
Lebih dari sebulan kemudian, ujian akhir tahun di 5 akademi akan berlangsung. Nasib mereka akan ditentukan oleh ujian. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, jadi mereka berlatih dengan gila-gilaan. Namun, Fang Tianyi, Wang Xiaoqi, Li Chanyang dan Li Yiruo jarang berlatih. Mereka sibuk setiap hari, meskipun mengetahui bahwa kata-kata mereka tidak terlalu berpengaruh. Mereka masih berusaha keras untuk menanyakan tentang sikap dan keputusan orang-orang tingkat tinggi sehubungan dengan Ding Hao. Mereka ingin membantunya. Sekte tersebut tampak tenang dan damai, tetapi ada arus bawah yang tersembunyi. Selama lebih dari 1 dekade, untuk pertama kalinya, terjadi suasana mencekam. Banyak orang secara bertahap menyadari bahwa sejauh itu, ini telah menjadi medan sudut yang rumit antar faksi. Ding Hao baru saja menjadi sumbu. Namun seringkali, sekelilingnya adalah umpan meriam. Persaingan dan kompromi antara faksi-faksi besar kemungkinan besar akan berakhir dengan Ding Hao menjadi umpan meriam bab 329 uji coba bersama antara 6 istana. Tanpa Ding Hao, Li Lan, dan Lu Pengfei, Akademi Kaos Hijau Timur tidak memiliki tokoh sentral. Setiap murid gelisah. Lu Qi, guru yang bertanggung jawab, tidak muncul lagi sejak dia dikalahkan oleh Ding Hao. Akademi Kaos Hijau Timur sekarang berada dalam kondisi terpecah belah. 1 bulan kemudian, itu akan menjadi ujian akhir tahun di 5 akademi. Akademi Kaos Hijau Timur adalah yang paling tidak disukai. Badai datang bersama angin. Segera, ada berita pasti dari para petinggi sekte. 2 hari kemudian, Ketua Li Jianyi akan memimpin sidang gabungan antara 6 istana di Balai Penegakan Hukum. Pada saat itu, para petinggi secara pribadi akan bertanya kepada Ding Hao tentang pembunuhan sesama muridnya. Berita itu menyebar dan sekte berguncang. Sejak awal tahun ini, Li Jianyi, kepala sekte dan salah satu ahli di Provinsi Salju, jarang peduli dengan urusan antara murid-murid tingkat rendah itu. Bukti bahwa Ding Hao membunuh murid lain sudah pasti, tetapi presiden masih bersikeras untuk menangani masalah itu secara pribadi, yang mengejutkan semua orang. Kediaman Ding Hao telah diawasi oleh para master sekte. Berbagai rumor menyebar di kalangan massa. Ding Hao sama sekali tidak membalas semua itu. Dia sepertinya sudah menerima nasibnya tanpa melakukan gerakan apapun dan meminta bantuan siapapun. Selain membayar banyak poin kontribusi sekte dan meminjam 15 salinan budidaya Qi dengan 5 elemen di gudang senjata, dia jarang keluar dari kamarnya. Pada hari itu, Ding Hao diam-diam duduk di kasur seperti seorang biksu terkemuka dalam keadaan meditasi. Wajahnya tenang, tidak sedih, dan tidak gembira, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar perak murni. Sinar matahari keemasan masuk melalui jendela dan menyinari tubuh Ding Hao. Di seluruh ruangan batu, cuacanya sangat dingin. Tanah dan dindingnya ditutupi lapisan es kristal tebal, bersinar dengan cahaya suci. Semakin dekat ke Ding Hao, semakin dingin. Kepingan salju kristal, seperti peri putih yang terang, terbang mengelilingi Ding Hao dengan erat, membentuk perisai es yang licik. Di dalam tubuh Ding Hao, ada 33 titik terang, yang menjulang, seperti bintang di alam semesta, tersebar dalam lintasan yang sangat aneh. Mereka terhubung oleh jejak, mereka tampak seperti peta bintang di langit. Seiring berjalannya waktu, hal itu mulai berubah. Garis yang menyatukan bintang-bintang semakin terang dan lebar, dan garis tersebut berusaha memanjang dari bintang ke-33, terus menyusut dan meregang, dan tanpa lelah mempengaruhi area gelap dengan ritme yang aneh. Itu berputar dan dimulai lagi. Beberapa waktu kemudian, cahayanya mencapai titik ekstrim, dan tiba-tiba, Ding Hao bergetar, dan bintang ke-34 muncul di tubuhnya. Akhirnya, Xuanxing, bukaan ke-7 dari alam mentor bela diri yang hebat, berhasil dikembangkan. Ding Hao membuka matanya dan tampak bahagia. Akhirnya, sebelum masalah datang, budidayanya meningkat pesat. Kemudian dia mengeluarkan 4 rahasia dari cincin penyimpanannya dan mulai membaca satu persatu. Dia perlu menguasai Qi tingkat tertinggi manusia dari 5 elemen untuk melatih lapisan ketiga dari inti hati dari metode pertarungan tak terkalahkan. Kemarin lusa, Ding Hao menghabiskan 12 jam untuk mencari tahu manual tentang cara mengolah Qi dari 5 elemen. Saat ini, dia sudah menjadi mentor bela diri hebat dengan 7 lubang yang berbakat. Dalam hal ini, dia dapat dengan cepat dan berhasil mengolah Qi tingkat tertinggi tingkat manusia. Dia bisa menguasai 1 Qi dari 5 elemen dalam 2 hingga 4 jam. Saat matahari terbenam,
Ding Hao telah sepenuhnya menguasai 4 Qi yaitu emas, kayu, api, dan tanah. Konstitusinya adalah atribut es yang bermutasi, yang sangat bagus untuk melatih Ice Qi. Tentu saja, mempraktikkan keempat metode pengembangan mental tersebut bukanlah yang terbaik, tetapi itu cukup untuk memenuhi kondisi esensi hati. Memikirkan ultimasi esensi hati, Ding Hao mulai mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan metode penanaman 5 elemen. Waktu berlalu dengan cepat, bulan perak jatuh dan matahari terbit. Segera, suatu malam telah berlalu. Di dahan dan rerumputan di halaman tergantung embun kristal, memantulkan cahaya warna-warni sinar matahari yang mempesona, dan burung-burung tak dikenal berkicau dengan jelas dan merdu di udara. Saat Ding Hao membuka pintu dan berjalan keluar, ada senyuman di wajahnya. Setelah berusaha semalaman, dia akhirnya berhasil mengintegrasikan Qi dari 5 elemen, dan menyelesaikan budidaya lapisan ketiga dari esensi hati. Qi es neraka di dantian bawahnya dan Qi api surga di dantian tengahnya ditingkatkan lagi. Dua yin dan yang Qi yang saling menguatkan seperti sungai paling bergejolak di dunia. Mereka terbang dengan cepat melalui yang kecil di tangan, yin kecil di tangan, yang kecil di kaki, yin kecil di kaki, meridian Ren, dan kapal pengatur, memberikan energi yang tiada habisnya dan kuat untuk memelihara tubuh Ding Hao. Secara umum, seorang mentor bela diri biasa memiliki banyak keterampilan sihir yang tak terbayangkan. Dia kebal terhadap semua penyakit dan dia bisa hidup sampai usia 200 tahun. Tubuhnya mengandung kekuatan 100.000 kilogram. Ia mampu melompat setinggi 500 meter, memiliki kecepatan yang cepat, tidak takut air dan api. Senjata biasa tidak dapat melukainya. Qi-nya bisa berubah menjadi baju besi dan senjata. Semakin banyak lubang yang dia buka, semakin besar bentuk senjata Qi-nya dan semakin kuat armor Qi-nya. Namun, kekuatan tempur Ding Hao saat ini lebih dari kekuatan prajurit bela diri biasa. Dia memiliki tubuh makhluk suci pedang dan pedang, serta mengolah dantian ganda, dan memiliki 2 Qi yang berbeda. Keterampilan budidayanya adalah metode pertarungan tak terkalahkan, yang langka dan kuat. Dia memiliki 400 tahun kehidupan. Dia tidak hanya kebal terhadap semua penyakit tetapi juga semua racun. Dia bisa melompat setinggi 1000 meter, dan kecepatannya 2 kali lebih cepat daripada seorang mentor bela diri. Dia bisa memadatkan perisai api dan air untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ketika dia mencapai mentor bela diri hebat dengan 7 lubang, dia akan mampu menyingkat 100 senjata Qi. Selain dari ranah itu sendiri, Ding Hao telah sepenuhnya melampaui mentor bela diri bawaan dan sebanding dengan Grandmaster bawaan. Dengan keahlian Tuhan, dari esensi pertarungan dan niat pedang setengah langkah miliknya, kekuatan serangannya akan sekuat kekuatan seorang Grandmaster hebat. Di bawah sinar matahari keemasan, Ding Hao berdiri di tangga pintu. Tubuhnya ramping dan rambut hitamnya seperti air terjun. Dia mulai mencoba kekuatan magis barunya. Lapisan baju besi Qi berwarna keperakan perlahan muncul di tubuhnya. Armornya berwarna perak, dan berubah seiring dengan pemikirannya. Armor peraknya berkilauan dan memiliki desain yang ramping. Bersenjata lengkap, Ding Hao hanya memperlihatkan matanya. Lengan seperti sisik naga beriak di kulit Ding Hao, menutupi seluruh pergelangan tangan, pergelangan kaki, lutut, siku, leher, dan persendian lainnya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, dia akan menemukan dewa perang dengan baju besi perak dan mengeluarkan aura yang kuat. Bab 330 Senjata Ilahi Qi. Dengan baju besi Qi ini, tidak ada seorang pun di bawah alam mentor bela diri yang hebat yang dapat menghancurkan pertahanan saya. Mereka yang berada di alam yang sama dengan saya dapat menyakiti saya melalui baju besi Qi saya hanya ketika budidaya mereka 2 alam kecil lebih tinggi dari saya. Ding Hao mengangguk puas. Pada saat berikutnya, Ding Hao dengan lembut mengulurkan tangannya yang ditutupi sisik naga perak, dan kemudian pedang perak Qi perlahan muncul di telapak tangannya. Itu bukanlah batasannya. Ding Hao memisahkan kesadaran ilahinya, terus mengendalikan Qi-nya untuk terus berubah menjadi senjata. Terjadilah pemandangan yang aneh dan spektakuler. Udara di sekitar tubuhnya bergetar seperti gelombang, dan kemudian senjata perak berbentuk aneh terus-menerus muncul di udara. Pisau, tombak, pedang, tombak, kapak, tomahawk, kait, garpu. Berbagai senjata perak, seperti penjaga paling setia, melayang padat di sekitar tubuh Ding Hao, mengelilinginya dengan momentum menakjubkan dan cahaya perak, mengejutkan dan dingin. Ding Hao tidak berhenti sampai senjata itu mencapai 99 buah. Dengan budidaya Qi saya,
saya hanya dapat membuat 99 senjata perak setelah membuat baju besi Ki. Saya bisa menghasilkan lebih banyak, tetapi kekuatan senjata Ki akan turun. Selain itu, saya sulit mengendalikannya. Tapi jika aku melepaskan armor Ki, jumlahnya akan menjadi 2 kali lipat. Ding Hao tahu batasannya sendiri. Kekuatan setiap senjata perak dapat membunuh prajurit manapun di bawah ranah mentor bela diri yang hebat. Namun, mereka sama sekali tidak mampu melukai Grandmaster bawaan. Apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan mereka? Ding Hao tidak puas. Jika dia tidak bisa memajukan wilayahnya dalam waktu singkat, dia harus memperkuat kekuatan tempurnya. Setelah berpikir sejenak, Ding Hao memikirkan pendekatan yang secara teoritis layak. Dia melepaskan sebagian besar senjata peraknya, hanya menyisakan 4, dan kemudian menjalankan kesadaran ilahi, dengan hati-hati mengendalikan Ki-nya. Untuk menulis tulisan puisi Tiongkok pada bilahnya. Melampirkan tulisan Tiongkok uniknya pada senjata Ki adalah cara yang dia lakukan untuk meningkatkan tingkat mematikan senjata Ki-nya. Setelah puluhan kali mencoba, Ding Hao akhirnya menuliskan kalimat lengkap dari sebuah prasasti puisi di permukaan pedang raksasa. 10 tahun untuk mengasah pedang. Itulah kalimat pertama, pendekar, salah satu puisi Jia Dao pada dinasti Tang di muka bumi. Kalimat itu telah diturunkan sepanjang waktu. Isinya adalah kebenaran yang menakjubkan dan niat membunuh yang kuat dan kuat. Dengan berkah dari kata-kata Cina itu, kekuatan pedang menjadi lebih dari 2 kali lipat. Terlebih lagi, yang mengejutkan Ding Hao, perubahan kualitatif telah terjadi saat itu bersinar. Pedang itu membawa aura aneh. Upaya seperti itu mencerahkan Ding Hao. Segera, sisa dari 3 kalimat, Frostblade belum dicoba, hari ini saya akan menunjukkannya di hadapan Anda, mereka yang telah diperlakukan dengan buruk telah terukir pada 3 pedang raksasa lainnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat prasasti itu selesai dibuat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Keempat pedang raksasa itu tiba-tiba bergetar dengan frekuensi tinggi, dan mereka meraung seperti naga dengan suara pelan, berulang kali, seolah-olah mereka tiba-tiba hidup dan memiliki jiwa. Keempat pedang itu terhubung, dan membentuk formasi yang aneh. Koneksi mereka melipat gandakan kekuatan mereka. Ding Hao sendiri terkejut. Dia tidak menyangka pedangnya akan berubah seperti itu setelah dia mengukir puisi, pendekar pedang. Apakah sajak yang koheren antara keempat kalimat tersebut mengubah keempat pedang raksasa menjadi susunan pedang kecil? Susunan pedang. Ini benar-benar kejutan. Ding Hao sangat gembira. Ding Hao belum sepenuhnya menemukan misteri prasasti Tiongkok. Dia bahkan mulai membayangkan bahwa jika dia mengukir puisi panjang untuk menghubungkan lebih dari 100 senjata perak, akankah mereka membentuk susunan pedang super? Selain itu, jika dia mengukir tulisan Tiongkok pada baju besi Ki, apakah baju besi itu akan berevolusi? Ding Hao sangat bersemangat. Dia sangat ingin mencoba, tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di kejauhan, sosok dengan suasana megah, meninggalkan pelangi di langit, bergerak melintasi langit dari kejauhan, dan dengan cepat mendarat di halaman Ding Hao. Itu adalah seorang pria parubaya kekar dengan jubah emas. Momentumnya yang menakutkan sama besarnya dengan gunung atau danau. Sebelum pria itu tiba, Ding Hao dengan cepat melepaskan baju besi Ki dan senjata peraknya, membuatnya menghilang di udara tanpa jejak. Mata pria parubaya itu menyapu tubuh Ding Hao, dan ada sedikit kejutan di kedalaman matanya. Rupanya, dia telah memperhatikan aura kuat Ding Hao. Pria berjubah emas itu mengangguk sedikit, dan ada sedikit tanda penghargaan di wajahnya. Dia bertanya, apakah Anda Ding Hao, murid nominal Akademi Kaos Hijau Timur? Ding Hao tidak rendah hati atau sombong dan membungkuk. Dia mengangguk dan berkata, ya, benar. Dan kamu, namaku Namong Zeng, murid inti generasi ketiga, dan aku adalah salah satu dari 12 utusan hukuman di Balai Hukuman. Presiden memerintahkan saya untuk membawa Anda ke ruang hukuman untuk menerima persidangan bersama antara 6 istana. Pria parubaya itu tampak serius. Dia melanjutkan, Ding Hao, jika kamu memiliki sesuatu untuk dipersiapkan, atau ingin meninggalkan pesan kepada seseorang, sebaiknya kamu melakukannya sekarang. Anda punya waktu 30 menit. Pria itu adalah salah satu dari 12 utusan hukuman. Ding Hao sedikit terkejut. Tampaknya persidangan antara 6 istana akan sangat berbahaya. Namun, Ding Hao menyadari bahwa dia memberikan kesan yang baik pada Namong Zeng. Secara umum, ruang hukuman agak ketat dan semua tahanan harus berangkat sekaligus,
tetapi pria tersebut mengizinkan Ding Hao untuk bersiap. Ding Hao dengan hormat menjawab, "Saya siap. Terima kasih Marsial Paman Nangong. Oke, ayo pergi." Nangong Zeng segera melepaskan ki tebalnya yang seperti gunung dan membungkus dirinya serta Ding Hao, naik ke langit dan dengan cepat terbang menuju kedalaman sekte. Pada saat itu, hampir semua orang di area murid nominal melihat cahaya keemasan melonjak dari halaman Ding Hao. Persidangan gabungan antara 6 istana, apakah akhirnya dimulai? Akankah kakak senior Ding Hao selamat dari cobaan itu? Saudara Hao, kamu harus kembali dengan selamat. Haha, Ding Hao, kejayaanmu akan segera berakhir. Anda pasti akan mati selama persidangan itu. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayangmu. Terdakwa dalam persidangan gabungan antara 6 istana sebenarnya adalah murid nominal. Itu adalah kedua kalinya sejak berdirinya sekte ini. Ding Hao, maukah kamu merusak persidangan bersama seperti orang itu?